Bab 43 Jari Bintang. Melihat gerakan sesepuh, mata Zhao Feng bersinar. Lantai kedua perpustakaan seni bela diri berbeda dari lantai pertama. Tidak ada salinan nyata dari keterampilan di sini, sebaliknya, mereka digantikan oleh token giok. Tidak ada banyak kata pada token giok yang meringkas kemampuan seni bela diri dan mereka tidak terlalu spesifik. Ini berarti bahwa lebih sulit untuk membedakan keterampilan mana yang kuat atau lemah. Zhao Feng tidak bisa mencuri 100 keterampilan seperti terakhir kali dan kemudian perlahan-lahan membahasnya. Menjadi orang yang menjaga perpustakaan seni bela diri, Penatua Zhao jelas tahu semua keterampilan dengan baik. Yang lebih penting adalah bahwa Penatua Zhao telah melihat pertempurannya dan mengerti apa yang kurang dari dia. Ada 3 seni bela diri peringkat teratas di sini yang sebanding denganmu. Mereka adalah tinju angin yang memukau, jari bintang, dan kaki pencakar langit. Penatua Zhao mengeluarkan 3 token giok. Mereka semua adalah keterampilan ofensif. Zhao Feng sedikit penasaran saat mendengar nama-nama itu. Skill seranganmu terlalu rendah, jadi potensi mereka terbatas. Tetapi Anda telah melatih teknik dinding logam sebagai keterampilan bertahan, yang tidak jauh dari seni bela diri peringkat teratas. Jika Anda pernah menemukan peringkat suci teknik dinding perak itu akan menjadi sempurna. Penatua menjelaskan. Tidak heran dia seorang master bela diri. Zhao Feng menyetujui apa yang dikatakan Penatua. Pertahanannya sudah baik-baik saja, jadi yang dia butuhkan adalah keterampilan ofensif. Ketiga skill peringkat puncak ini semuanya berbeda. Windfish yang memukau memiliki atribut angin dan menggunakan skill untuk menerobos kekuatan. Ketika digunakan dengan keterampilan gerakan tingkat tinggi, kerusakan akan berlipat ganda. Starfinger memadatkan kekuatan batin seseorang menjadi 1 titik dan dapat menyerang segala sesuatu dalam rentang tertentu. Sky Striking Leg dapat menciptakan angin puyuh, menyerang sejumlah besar orang dan sangat efektif melawan taktik gelombang manusia. Penatua Zhao hanya menjelaskan 3 keterampilan. Zhao Feng merasa tersentuh oleh ketiga keterampilan. Dia bisa mengerahkan banyak daya dari pelatihan di salah satu dari ketiga keterampilan ini. Yang mana dari 3 ini yang paling kuat? Zhao Feng langsung bertanya. Meskipun mereka semua peringkat puncak, masih ada perbedaan di antara mereka. Hehe, dari 3 keterampilan ini, jari bintang adalah yang terkuat, bahkan mendekati seni bela diri suci. Ini bahkan lebih baik daripada Spatial Cloud Finger Zhao Linlong, tetapi satu-satunya masalah adalah sangat sulit untuk mempelajari keterampilan ini dan ada sejumlah bahaya yang terlibat. Penatua Zhao tersenyum. Kalau begitu aku akan memilih itu. Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Dia telah melihat jari-jari tata ruang Zhao Linlong dan itu memang kuat. Dan keterampilan Starfinger ini bahkan lebih kuat daripada jari Cloud Spasial. Setelah mengonfirmasi bahwa dia ingin memilih keterampilan, Penatua Zhao pergi dan mengambil salinan jari bintang. Zhao Feng sedikit bersemangat saat menerima buku tua itu. Segera, isi Starfinger masuk ke pikiran Zhao Feng. Starfinger dipecah menjadi 6 kelas dan persyaratan minimum adalah peringkat keempat dari jalur marsial. Skill jari ini memadatkan kekuatan batin seseorang hingga maksimal. Ketika mencapai level rendah, itu bisa menembak langsung melalui blok logam setebal 2 inci. Beberapa teknik penguatan tubuh bahkan akan sia-sia menghadapi keterampilan ini. Selain itu, keterampilan ini hanya peduli pada kekuatan, tidak ada yang lain. Hahaha, ini yang aku inginkan. Zhao Feng sangat senang. Starfinger memiliki keuntungan besar dan bahkan jika Anda belum mencapai peringkat ke-7, tetapi telah mencapai kelas 4, Anda dapat menyerang melalui udara. Penatua Zhao tidak bisa berhenti memuji keterampilan ini. Menyerang di udara, hati Zhao Feng berdetak. Semua orang tahu bahwa hanya ketika seorang kultivator mencapai peringkat ke-7, kekuatan batin mereka dapat meninggalkan tubuh dan menyerang melalui udara. Ini berarti bahwa mereka tidak perlu bertarung dengan jarak dekat, sebaliknya mereka bisa menyerang melalui udara. Ini adalah perbedaan antara peringkat ke-6 dan ke-7. Dan skill peringkat tertinggi Starfinger bisa menyerang melalui udara sebelum seseorang bahkan mencapai peringkat ke-7. Keterampilan jari ini 2 hingga 3 kali lebih sulit untuk dilatih. Beberapa orang menganggapnya sebagai skill peringkat setengah. Saya juga melatih ini sekali tetapi saya terjebak di kelas 3 untuk waktu yang lama dan karena terlalu sulit untuk mencapai kelas 4, saya menyerah dan mulai melatih keterampilan lain. Penatua Zhao melihat dengan rumit tetapi penuh harap pada Zhao Feng. Mengapa Penatua Zhao begitu percaya padaku? Kata Zhao Feng, karena pemahamanmu tentang seni bela diri sangat dalam.
Anda telah melatih seni bela diri inti dan menengah ke tingkat maksimal. Anda bahkan telah melatih Feri terapung ringan hingga tingkat tinggi. Penatua Zhao memuji. Zhao Feng segera mengerti bahwa Penatua Zhao tahu pengertiannya sangat tinggi dan bahwa dia mungkin bisa melatih jari bintang. Biarkan aku memperingatkanmu. Ekspresi Penatua berubah serius. Penatua tolong bicara. Mata Penatua Zhao berubah tajam. Anda hanya akan memiliki kesempatan untuk melawan Zhao Linlong jika Anda mempelajari Starfinger dan tidak ada kepastian untuk menang. Mengapa? Zhao Feng tidak mengerti, bukankah Starfinger lebih baik dari Spatial Cloudfinger? Hal ini karena, Penatua Zhao menghela nafas panjang, karena Zhao Linlong datang pertama dan menjadi kepala anak tiri sekte ini. Dia tidak hanya mendapat tambahan 1000 darah, dia juga diizinkan masuk ke lantai 3 perpustakaan seni bela diri. Lantai 3 perpustakaan seni bela diri. Lantai 3 yang misterius. Zhao Feng terkejut. Semua orang tahu bahwa lantai 2 terutama penuh dengan keterampilan peringkat tinggi, dan beberapa keterampilan peringkat puncak. Sedangkan untuk lantai 3 itu hanya legenda. Zhao Linlong telah menerima penanaman darah 1000 tahun dan dia memiliki peluang tinggi untuk menerobos ke peringkat ke-6 dari jalur bela diri dalam beberapa bulan ke depan dan menjadi kepala 4 jenius. Para petinggi sekte akan mendukungnya dengan cara apapun yang mereka bisa. Berbicara di sini Penatua Zhao menghela nafas ketika dia memikirkan Zhao Feng. Bagaimanapun, potensi Zhao Feng tidak lebih lemah dari potensi Zhao Linlong. Dengan menyesal, dia adalah murid cabang sampingan, sementara Zhao Linlong dari cabang langsung dan kepala anak tiri sekte itu. Bahkan jika Zhao Feng telah mengalahkan Zhao Linlong hari itu, perawatannya akan berbeda. Penatua Zhao, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang ada di lantai 3? Mungkinkah itu seni bela diri peringkat suci legendaris? Tingkat pernapasan Zhao Feng meningkat. Seni bela diri peringkat suci adalah legenda, seseorang bisa mencapai jalan bela diri suci dengan mengolahnya. Haha, apakah Anda pikir kota kecil seperti Sun Feather City bisa memiliki salinan lengkap dari seni bela diri suci? Penatua Zhao menggelengkan kepalanya tetapi melanjutkan, tapi Zhao Linlong memang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan dari seni bela diri suci yang rusak. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas panjang. Segera, Zhao Feng memberikan salinan asli jari bintang kembali kepada Penatua Zhao. Kamu tidak mau menyalinnya, kata Penatua dengan rasa ingin tahu. Aku ingat itu. Zhao Feng tidak memutuskan untuk menyembunyikan ini. Tidak pernah lupa bukan masalah besar. Penatua Zhao terkejut, tetapi kebahagiaan di matanya lebih dalam, sepertinya Zhao Feng memang jenius. Zhao Feng masih bisa memilih 2 seni bela diri peringkat tinggi setelah memilih keterampilan peringkat puncak. Penatua Zhao merekomendasikan keterampilan gerakan yang disebut langkah mikro ringan. Keterampilan ini dikabarkan berasal dari asal yang sama dengan Lily Floating Fairy dan itu hampir merupakan seni bela diri peringkat tinggi, jelasnya. 1 keterampilan jari peringkat teratas dan 1 keterampilan gerakan peringkat tinggi. Zhao Feng masih bisa memilih 1 keterampilan lagi. Kali ini, dia memilih Withering Wood Technique. Withering Wood Technique mirip dengan Hiding Air Technique, itu bisa menyembunyikan aura dan bau seseorang. Menurut deskripsi jika teknik pelayuan kayu dilatih ke tingkat tinggi, pembudidaya bisa memasuki keadaan, kematian palsu, dan melarikan diri dari persepsi musuh. Anda memiliki penglihatan yang baik, keterampilan ini memiliki efek yang sangat baik. Penatua Zhao tersenyum. Setelah memilih keahliannya, Zhao Feng berterima kasih pada yang lebih tua dan pergi. Deng, deng, deng. Tepat pada saat ini, langkah-langkah terdengar dari luar perpustakaan. Sebanyak 3 orang melangkah ke tingkat kedua. Yang pertama adalah seorang lelaki berjubah putih, yang kedua seorang lelaki parubaya yang damai dan yang terakhir, seorang pemuda dalam emas. Orang terakhir adalah Zhao Linlong. Zhao Feng segera membungkuk ke arah 2 yang pertama, junior ini melihat Penatua dan kepala sekte. Lalu dia melirik pemuda yang berpakaian emas dan berkata sambil tersenyum, Kakak Linlong. Kepala sekte dan Penatua menganggukkan kepala mereka. Tapi Zhao Linlong hanya samar-samar menatapnya dan melirik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat Zhao Feng sangat canggung dan jengkel. Bagaimanapun, Zhao Feng berada di urutan ketiga dalam murid batin, dan meskipun Zhao Linlong yang pertama, dia tidak bisa mengabaikannya. Kepala sekte dan Penatua ada di sini, mungkinkah, tebak Zhao Feng. Jika mereka memasuki lantai 2, hanya 1 yang dibutuhkan dan tidak keduanya.
Ini berarti bahwa keduanya mengirim Zhao Linlong ke lantai 3. Sepertinya apa yang Penatua Zhao katakan benar. Zhao Feng mulai marah, tetapi dia segera pulih saat dia memikirkan dimensi di mata kirinya. Zhao Feng langsung pulang. Di dalam ruangan, dia memejamkan mata dan 3 keterampilan Starfinger, Lihli Microstep dan Withering Wood teknik muncul di benaknya. Zhao Feng pertama kali mencoba mempelajari Lihli Microstep dan menemukan bahwa gaya itu mirip dengan Lihli Floating Fairy. Setengah jam kemudian, dia telah mencapai level awal. Malam, Zhao Feng secara mengejutkan menemukan bahwa ketika dia menggunakan teknik pernapasan lintas udara dengan langkah mikro ringan, itu bahkan lebih cepat. Selama beberapa hari berikutnya, ia berkonsentrasi pada keterampilan baru. Langkah mikro ringan dan teknik pelayuan kayu keduanya adalah seni bela diri peringkat tinggi dan Zhao Feng menemukan mereka sangat mudah dipelajari. Bukan hanya karena peningkatan pencerahan yang didapatnya dari mata kirinya, itu juga karena Lihli Floating Fairy dan teknik udara sembunyi membangun fondasi yang sangat solid bagi mereka berdua. Dengan hanya menggunakan 10 hari, Zhao Feng telah melatih 2 keterampilan ke tingkat tinggi. Selanjutnya dia akan melatih keterampilan yang paling penting, jari bintang. Keterampilan jari ini adalah seni bela diri peringkat puncak yang sulit untuk dipupuk, saat itu bahkan Penatua Zhao tidak berhasil melatih semua itu. Babak 44 undangan KTT 1. Menutup matanya, Zhao Feng mulai mencoba dan mendapatkan wawasan dari Starfinger. Zhao Feng akhirnya mengerti sesuatu setelah beberapa jam. Keterampilan ini memang jauh lebih sulit daripada seni bela diri peringkat tinggi. Dalam hal kesulitan, itu hanya bisa dibandingkan dengan Lihli Floating Fairy. Tetapi Starfinger tidak hanya keras, tetapi juga memiliki sejumlah bahaya yang terlibat. Ketika seseorang mengondensasi kekuatan batin mereka, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan pembudidaya dinonaktifkan. Ini berarti bahwa seseorang harus sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru, sehingga kecepatan peningkatan akan lambat. Namun, mata kiri Zhao Feng meningkatkan energi mentalnya, kecepatan reaksi, analisis dan pencerahan, yang berarti sulit untuk salah. Bahaya Starfinger diturunkan ke minimum. Menggunakan waktu 1 hingga 2 hari, jari bintang Zhao Feng nyaris tidak berhasil mencapai kelas 1. Kelas pertama dari jari bintang memadatkan kekuatan dalam menjadi satu garis dan memiliki kekuatan penetrasi yang kuat. Setelah mencapai kelas 1 bahkan tanpa menggunakan kekuatan batin, Zhao Feng bisa meledakkan batu hanya dengan jari biasa. Dia terus melatih jari bintang. Tingkat kedua jauh lebih sulit daripada tingkat pertama, itu membutuhkan kultivator mengembunkan kekuatan menjadi satu titik, bukan satu baris, yang berarti memiliki kekuatan ledakan lebih besar. Zhao Feng menggunakan 7 hari hanya untuk mencapai kelas 2. Tetapi efeknya sangat jelas, kerusakannya setara dengan keterampilan peringkat tinggi tingkat tinggi. Ini berarti bahwa pelanggaran Zhao Feng bisa mendominasi semua murid sekte Zhao tidak termasuk Zhao Linlong. Setelah mencapai kelas 2, Zhao Feng mendapati bahwa setiap langkah maju sangat lambat. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng akhirnya berhasil mencapai puncak kelas 2. Zhao Feng akhirnya menemui hambatan ketika dia mencoba menerobos ke kelas 3, jelas bahwa itu tidak akan tercapai dalam waktu singkat. Keterampilan ini memang sulit untuk dilatih. Saya tidak sabar menunggu sampai mencapai kelas 4. Harapan Zhao Feng menjadi semakin besar. Starfinger hanya perlu mencapai kelas 4 untuk menyerang di udara, yang merupakan keuntungan yang dimiliki oleh Martial Masters. Saat itu, Penatua Zhao juga melatih keterampilan ini dan dia telah menggunakan 1 atau 2 tahun hanya untuk membawanya ke kelas 2. Zhao Feng hanya menggunakan 20 hari untuk mencapai puncak kelas 2. Ini bukan keterampilan yang paling sulit. Langkah dari gadis itu hari itu jauh lebih dalam dan lebih kompleks. Zhao Feng ingat misterius Wind Palm di dimensi mata kirinya. Jelas, Zhao Feng tahu bahwa dia hanya bisa mengambil 1 langkah dalam 1 waktu. Seni bela diri perlu dilatih dengan mantap, orang tidak bisa langsung mencapai langit. Segera, konsentrasi Zhao Feng kembali ke kultivasi dan kekuatan batinnya. Ketika dia berada di dalam gua, tubuh Zhao Feng telah menyerap banyak obat. Pada saat itu, obatnya belum sepenuhnya diserap, masih ada sejumlah kecil yang tersisa di dalam tubuh. Setelah kembali, Zhao Feng mulai menyerap bit terakhir dengan berlatih seni bela diri dan berkultivasi. Dalam sekejap mata, 15 hari lagi berlalu. Sisa-sisa obat telah diserap. Saat ini, kultivasinya telah mencapai puncak peringkat kelima, hanya setengah langkah dari peringkat ke-6. Adapun kekuatan batinnya,
itu setara dengan peringkat ke-6. Jika Zhao Feng ingin menembus ke peringkat ke-6, tidak akan ada kemacetan yang hadir, dia bahkan tidak perlu menggunakan tanaman berusia 3.000 tahun. Saya akan bisa mencapai peringkat ke-6 dalam beberapa hari ke depan. Zhao Feng mengerti perubahan di tubuhnya dengan sangat baik. Sebenarnya, sebagian besar pembudidaya akan memiliki perasaan ini ketika mereka hendak menerobos. Karena itu alih-alih berkultivasi, ia memutuskan untuk mengistirahatkan tubuhnya. Sempurna Zhao Yufei, tetangganya, datang untuk menemukan Zhao Feng untuk berdebat dengannya. 1,5 bulan berlalu sejak kontes seni bela diri. Pada saat ini, budidaya Zhao Yufei telah mencapai peringkat ke-4 puncak, dia bisa mencapai peringkat ke-5 setiap saat. Saudara Feng, saya ingin melihat keterampilan baru Anda. Zhao Yufei tersenyum, pipinya agak merah dan dengan gaun biru, dia tampak seperti dewi. Tentu, Zhao Feng mengangguk, dia juga ingin mencoba keterampilannya. Di dalam taman, kedua sosok itu saling terkait satu sama lain. Pertama adalah keterampilan gerakan. Zhao Feng menggunakan Li Microstep dan tubuhnya menjadi misterius dan buram. Ketika Li Microstep didorong ke ekstrim, akan ada beberapa setelah gambar dirinya ditumpuk satu sama lain. Kecepatan adalah keahlian Zhao Yufei, tapi dia benar-benar ditekan ketika menghadapi Zhao Feng. Meskipun kedua skill itu berperingkat tinggi dan mencapai level tinggi, perbedaannya sangat jelas. Ini membuat Zhao Yufei sangat bingung. Karena Zhao Feng telah menekan kultivasinya ke tingkat yang bahkan lebih rendah dari miliknya. Dan dalam hal kekuatan batin, keduanya telah melatih teknik pernapasan lintas udara. Yufei, atribut tubuhmu tidak sebagus milikku dan aku juga memiliki Li Floating Fairy sebagai fondasi, jadi aku memiliki keunggulan dalam kecepatan. Zhao Feng setengah jujur, setengah berbohong berbicara. Yang benar adalah bahwa Li Floating Fairy dan Li Microstep sangat mirip. Saat digunakan bersama, dia bisa meningkatkan keterampilan ke peringkat puncak. Selanjutnya, mereka membandingkan keterampilan ofensif mereka. Zhao Feng menahan Starfinger-nya ke awal kelas 2, ketika jarinya melepaskan garis energi murni yang bisa menembus apapun dengan cara itu. Zhao Yufei hampir terluka setelah satu gerakan. Keterampilan saudara Feng mungkin adalah keterampilan peringkat puncak. Zhao Yufei sangat iri. Seni bela diri peringkat teratas sangat berharga. Dari semua murid Sekte Zhao, hanya Zhao Linlong, Zhao Qi dan Zhao Feng yang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Kamu benar, ini memang seni bela diri peringkat puncak. Zhao Feng sangat senang dengan Starfinger. Tepat pada saat itu, ketika keduanya sedang mendiskusikan keterampilan mereka. Haha, adik perempuan Yufei, aku akan bertanding denganmu, tetapi kamu tidak di rumah. Jadi disinilah kamu. Petik 2. Suara pria terdengar. Suaranya biasa saja dan tenang. Di dinding taman berdiri seorang pemuda dengan emas berusia sekitar 17 hingga 18 tahun memandang Zhao Yufei. Zhao Linlong, alis Zhao Feng mengerut. Ini adalah rumahnya dan Zhao Linlong masuk tanpa izinnya. Lebih jauh lagi, dia memandang rendah dirinya, secara harfiah dan metaforis dengan berdiri di atas tembok. Kakak Linlong, Zhao Yufei tersenyum dan memberikan etiket yang biasa. Lagi pula, dia adalah murid batiniah paling atas dan merupakan kepala putra tiri sekte. Saudara Linlong datang lagi untuk berdebat dengan saya. Zhao Yufei tanpa ekspresi. Zhao Linlong datang untuk mengunjunginya berkali-kali dengan nama perdebatan. Setiap kali dia melihatnya, Zhao Yufei bisa merasakan kekejaman di dalam mata Zhao Linlong, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Itu benar, saya harap saudari Yufei tidak akan menolak saya. Kata Zhao Linlong berisi keyakinan mutlak. Dia tidak melangkah ke taman, hanya berdiri di dinding. Dari saat dia masuk, dia bahkan tidak melihat Zhao Feng sekalipun. Terima kasih atas perawatan Anda, tetapi saudara Feng baru saja berdebat dengan saya. Zhao Yufei tersenyum ketika dia menolaknya. Bertanding dengan kejeniusan Sekte Zhao adalah impian gadis yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Zhao Yufei sama sekali tidak menyukai Zhao Linlong. Zhao Linlong memiliki aura kesepian dan superioritas, seolah-olah kesenangan orang lain untuk dicintai olehnya. Ini benar-benar berlawanan dengan Zhao Feng, yang menyukainya berasal dari sekte cabang dan perdebatan dan komunikasi mereka datang secara alami. Tidak ada tekanan sama sekali. Dia, Zhao Linlong, akhirnya, menyadari bahwa Zhao Feng ada. Setelah melihat Zhao Feng sekali, Zhao Linlong tersenyum tetapi tidak berbicara, jelas bahwa dia meremehkannya. Tidak apa-apa,
Hari ini saya datang untuk mencari saudari Yufei untuk satu hal lain. Zhao Linlong mengangkat bahu. Tolong jelaskan. Hal ini, saya ingin berbicara dengan Yufei secara pribadi. Zhao Linlong melirik santai pada Zhao Feng. Saudara Feng, saya akan pergi dulu. Kata Zhao Yufei meminta maaf. Kemudian keduanya berjalan berdampingan. Mungkinkah Zhao Linlong mengejar Yufei? Zhao Feng akhirnya menyadari sesuatu. Di sisi lain, Zhao Linlong membawa Zhao Yufei ke daerah yang agak terpencil. Yufei, dalam waktu setengah bulan, Genius Summit, tahunan Sun Feather City akan dimulai dan tuan rumah adalah gadis paling cantik dari Sun Feather City, Qiu Mengyu. Pada saat itu, semua klan, sekte, faksi, dan Genius keluarga akan diundang. Zhao Linlong berhenti. KTT Genius, gadis paling cantik dari Sun Feather City. Mata Zhao Yufei bersinar dengan kejutan dan harapan. Zhao Yufei hanya mendengar tentang KTT Genius. Ini adalah acara untuk semua jenius kota Sun Feather untuk datang dan berdebat satu sama lain. 4 jenius besar Sun Feather City juga akan diputuskan di sana. Ini adalah acara paling penting bagi para pemuda kota Sun Feather. Menjadi murid terbaik Zhao, saya dapat merekomendasikan 5 orang untuk bergabung. Bibir Zhao Linlong tersenyum. Oh, KTT Genius, saya benar-benar ingin mengalaminya. Zhao Yufei sangat tertarik untuk bergabung. Oh ya, siapa yang kamu rekomendasikan? Tanya Zhao Yufei mendesak. Ada Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin, Zhao Ling. Zhao Linlong tidak memutuskan untuk menyembunyikan apapun. Tunggu, mengapa saudara Zhao Feng tidak datang? Dia yang ketiga. Zhao Yufei dicegat. Zhao Feng. Zhao Linlong berkata dengan santai, dia hanya seorang murid cabang dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangku. Tidak ada gunanya membawa seseorang seperti itu ke pertemuan jenius. Petik 2. Tapi kekuatan saudara Feng masih ada di sana. Zhao Yufei merasa ini tidak adil. Hehe, tidak apa-apa, Yufei. Saya merasa bahwa saya akan dapat mencapai peringkat ke-6 segera dan saya akan menjadi kepala 4 jenius besar. Oleh karena itu, tidak masalah siapa yang saya pilih, intinya adalah bahwa Anda akan berada di sana bersama saya, untuk menyaksikan kemuliaan saya. Berbicara di sini, mata Zhao Linlong menjadi panas dan tangannya tidak bisa membantu tetapi meraih ke arah Zhao bahu Yufei. Zhao Linlong, tolong bersikaplah sendiri. Wajah Zhao Yufei menjadi dingin ketika dia memblokir tangan Zhao Linlong. Saya tidak pernah memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tapi Yufei, kau harus percaya padaku bahwa tidak ada yang akan menghentikanku dari melakukan sesuatu pada wanita yang kucintai. Dan kecuali Anda ingin menjadi tua sendiri. Babak 45 undangan KTT 2. Di dalam taman, Zhao Feng segera pulih saat dia melihat mereka berdua berjalan keluar. Dia ingin mencapai puncak seni bela diri dan menjelajahi dunia luar. Kota kecil seperti Sun Feather City tidak akan bisa mengikatnya. Zhao Feng hanya fokus pada kultivasi, dari melatih keterampilan jari hingga keterampilan gerakan, kemudian keterampilan kekuatan dalam hingga teknik penguatan tubuh. Dia tidak tahu bahwa para jenius generasi muda telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Genius. Undangan datang dari gadis paling cantik dari Sun Feather City, jadi semua pemuda siap untuk memamerkan keterampilan mereka. Malam itu, Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin, Zhao Ling, menerima undangan mereka. Tidak semua orang bisa menerima undangan. Rupanya, mereka yang bisa dipilih harus setidaknya di peringkat keempat. Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang ini. Zhao Yufei mondar-mandir di rumahnya, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahunya berita itu. Hari ketiga setelah undangan dikirim, Zhao Feng duduk bersila di tanah dengan mata terpejam. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura tak terkendali. Gelombang. Pasukan menyapu segala sesuatu yang terlihat, mengguncang jendela dan meniup kursi. Mendadak, mata pemuda itu terbuka dan 2 lengkungan petir tampak menerangi matanya. Kekuatan batin aku telah mencapai peringkat ke-6. Kegembiraan dan kebahagiaan melintas di matanya, tetapi langsung dia mengedarkan teknik melayu kayu dan menekannya ke peringkat ke-5. Alasan mengapa kekuatan batinnya mencapai peringkat ke-6 begitu cepat adalah karena gua. Bahkan teknik dinding logam setengah langkah lagi dari tingkat ke-5. Begitu teknik dinding logam mencapai peringkat ke-5, pembudidaya tidak hanya memiliki tubuh baja, mereka juga bisa menghancurkan senjata hanya dengan tubuh mereka. Itu juga berarti bahwa mereka yang lebih lemah dari Zhao Feng akan melukai diri sendiri dari serangan balik itu.
Pada saat ini, teknik dinding logamnya tanpa batas dekat dengan tingkat kelima dan penanamannya hampir di tingkat keenam. Tingkat budidaya saya dan teknik dinding logam akan menembus dalam 2 hari ke depan atau lebih. Zhao Feng penuh harapan. Peringkat ke-6 dari jalur bela diri dan tingkat kelima teknik dinding logam. Zhao Feng memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan murid dalam sekte Zhao jika dia melawan salah satu dari mereka. Di hari yang sama, di dalam taman tua tapi mulia di dalam sekte Zhao, pangkat ke-6 dari jalur bela diri, lebih cepat dari yang saya harapkan. Zhao Linlong mengenakan jubah emasnya yang biasa berdiri dan aura yang kuat melonjak di sekelilingnya. Dia melepaskan aura yang mendominasi dan segala sesuatu dalam radius beberapa meter terkoyak. Tidak buruk, kamu baru berusia 18 tahun dan kamu telah mencapai peringkat ke-6. Ini memecahkan rekor kota Sun Feather. Kepala sekte itu, Zhao Tianchang, memandangnya dengan terpuji. Jika saya tidak memiliki 1000 tahun penanaman darah dan tidak memiliki ayah tiri melakukan teknik pembuka kekuatan vena batin, saya tidak akan bisa mencapai peringkat ke-6 begitu cepat. Kata Zhao Linlong dengan rendah hati. Meskipun dia telah mencapai peringkat ke-6, dia masih kecil dan kecil dibandingkan dengan ayah tirinya. Perbedaan antara peringkat ke-6 dan ke-7 sangat besar, seperti halnya peringkat ke-3 dan ke-4. Hanya 1 dari 10 pembudidaya yang naik ke peringkat ke-4. Dan dari para pembudidaya peringkat ke-6, hanya ada 1 dari 100 dari mereka yang naik ke peringkat ke-7. Selanjutnya, kamu harus berkonsentrasi pada seni bela diri. KTT Jenius sudah dekat, Anda sebaiknya mendapatkan wajah untuk sekte Zhao. Kata Zhao Tianchang tersenyum. Jangan khawatir ayah tiri, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Selain Xin Wuheng, dan menurut desas-desus, Xin Wuheng hanya di peringkat ke-5 puncak. Saya memiliki setidaknya 60% peluang untuk mengalahkannya. Zhao Linlong berkata dengan percaya diri. Waktu berlalu dengan cepat. Hari-hari sampai Genius Summit merayap semakin dekat. Sun Feather City menjadi lebih sibuk dan lebih sibuk saat KTT mendekat. Beberapa hanya datang untuk melihat sosok gadis paling cantik. Pada saat ini, informasi bahwa Zhao Linlong telah mencapai penyebaran peringkat ke-6 seperti api di seluruh Sun Feather City. Ini jelas mengejutkan banyak anak muda dan menyebabkan gelombang di 3 kekuatan utama. Pangkat ke-6 dari jalur perang. Bagi anak-anak itu, ini adalah prestasi yang luar biasa. Tidak ada yang sebanding dengan Zhao Linlong di Sun Feather City. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Zhao Linlong bukan satu-satunya yang mencapai peringkat ke-6. Di Taman Sekte Zhao, seorang pemuda mulai berjalan di udara, bayangannya kabur di seluruh area. Teng, tubuh Zhao Feng mendarat di tanah seringan daun. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan menyadari bahwa sosok Zhao Feng bahkan lebih lurus sekarang. Tubuhnya jauh lebih besar daripada orang dewasa rata-rata, meskipun usianya baru 14 tahun. Kultivasinya dan teknik dinding logam keduanya telah menembus 7 hari yang lalu. Pada saat itu, dia benar-benar yakin bahwa tidak ada yang akan menjadi lawannya di Sun Feather City. Dia telah mencoba untuk mendapatkan wawasan dari Starfinger dan Lively Micro Step beberapa hari terakhir. Langkah mikro ringan telah mencapai level puncak. Sekarang, Zhao Feng berkonsentrasi pada jari bintang. Jari kelingkingnya akhirnya dilatih hingga kelas 3. Huki, jari kedua Zhao Feng meninggalkan afterimage di udara. Zhao Feng mengondensasi kekuatan batinnya menjadi satu titik dan udara di sekitarnya tampak bergetar. Sua gelombang. Di malam yang gelap, bintang yang terbentuk dari kekuatan batinnya tidak langsung menghilang. Sebaliknya, itu meninggalkan bekas di langit, meninggalkan pemandangan yang indah. Langkah ini adalah langkah membunuh Starfinger, One Point Starfinger. Kekuatan One Point Starfinger telah mencapai tingkat yang ekstrim. Setelah itu digunakan dengan sempurna, dia bisa mengalahkan siapapun dengan peringkat yang sama dan keterampilan ini juga menekan teknik penguatan tubuh. Zhao Feng percaya bahwa tidak banyak orang di bawah peringkat ke-7 yang dapat memblokir langkah ini. Tetapi, One Point Starfinger juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah tingkat penyelesaian. Ada kemungkinan 20 hingga 30% untuk dapat menggunakan One Point Starfinger karena dia baru mencapai kelas 3. Yang kedua melibatkan bahaya. Jika dia gagal, kapilernya bisa pecah. Saat itu, jari-jari penatua Zhao baru mencapai kelas 3. Jika saya menggunakan mata kiri saya,
saya akan memiliki kesempatan 40 hingga 50% untuk dapat menggunakannya dengan sukses dan kesempatan untuk gagal dan melukai jari saya adalah 10%. Zhao Feng menganalisis. Jelas, ketika nilainya meningkat, tingkat suksesi juga akan meningkat. Kebanyakan orang akan memiliki peluang 40 hingga 50% ketika mereka mencapai puncak kelas 3. Ada peluang 70 hingga 80% di kelas 4. Dan di kelas 5, ada tingkat keberhasilan 100%. Sedangkan untuk kelas 6 atau lebih tinggi, kerusakan itu tidak terbatas pada One Point Starfinger. Jika seseorang tidak memiliki seni bela diri suci, mereka dilakukan untuk. Tapi itu masih terlalu jauh untuk Zhao Feng. Dia paling berharap untuk kelas 4. Tuan Muda Zhao Feng, Anda telah menerima undangan. Seorang pelayan datang dari luar dan berkata dengan hormat. Zhao Feng merasa aneh dan melihat kata-kata di kertas biru, KTT Genius. KTT Genius. Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang KTT ini. Di bagian bawah surat itu ada beberapa kata kecil. Penyelenggara, Qiu Mengyu. Zhao Feng merasa bahwa nama ini familiar. Siapa Qiu Mengyu ini? Tanya Zhao Feng berdasarkan insting. Tuan Muda Zhao Feng, Qiu Mengyu adalah gadis paling cantik dari Sun Feather City dan dia juga salah satu dari 4 jenius besar. Pelayan itu berusaha tetap tanpa ekspresi. Qiu Mengyu, gadis terindah di Sun Feather City. Seseorang bahkan tidak mengenalnya. So, begitu pelayan pergi, sosok ungu samar melayang ke taman. Saudara Feng, apakah Anda baru saja mendapatkan undangan dari puncak? Lesung pipi pada pipi Zhao Yufei memikat. Apa KTT Genius ini? Zhao Feng masih tidak tahu apa itu. Kamu tidak tahu apa itu Genius Summit. Aku bahkan, mulut Zhao Yufei terbuka lebar saat dia berdiri kaget. Dia juga sedikit marah, dia pergi ke keluarga Qiu dan akhirnya mendapat undangan lagi. Saudari Yufei apa KTT Genius? Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Dia tidak tahu bagaimana undangannya diatur. Awalnya, Zhao Linlong memiliki 5 rekomendasi, tetapi dia tidak memberikan satu kepada Zhao Feng. Zhao Yufei tidak memberitahu Zhao Feng tentang ini. Sebaliknya, dia pergi ke keluarga Qiu dan akhirnya mendapatkan Zhao Feng undangan lagi. Jika Anda tidak tahu maka jangan khawatir tentang itu. Zhao Yufei hamfet dan dia meninggalkan kebun Zhao Feng. Zhao Feng merasa aneh karena Zhao Yufei tampaknya marah. Ini adalah pertama kalinya dia marah. KTT Genius. Saya akan pergi dan memeriksanya. Saya ingin tahu apakah gadis yang paling cantik bahkan lebih cantik dari Zhao Yufei. Zhao Feng akhirnya merasa tertarik. Dia membuka surat itu dan di atasnya tertulis tempat dan waktu. Apa? Tidak baik. Ekspresi Zhao Feng berubah, karena waktu mulai adalah malam ini. Saat ini, matahari sudah terbenam. Tinggal setengah jam lagi. Tunggu, Yufei, tunggu aku, Zhao Feng menjerit saat dia mulai mengejarnya. Bab 46 Gadis yang paling cantik dari Sun Feather City. Dalam beberapa saat, Zhao Feng telah mengejar gadis di depan. Tapi Zhao Yufei tampaknya masih marah karena dia tidak pernah menjawab pertanyaannya. Yang dia lakukan adalah pergi ke tujuan mereka, tetapi mata kristalnya masih akan diam-diam melirik pemuda di belakangnya. Zhao Feng akhirnya merasa bahwa dia sudah tenang, jadi dia mulai bertanya tentang KTT Genius lagi. KTT Genius adalah acara tahunan dan semua pemuda berbakat akan mendapat undangan, Zhao Yufei menjelaskan situasinya. Itu adalah peristiwa di mana para pemuda bertengkar satu sama lain dan memilih 4 jenius besar. Segera, keduanya tiba di gerbang utama Sekte Zhao. Di gerbang berdiri beberapa orang, termasuk Zhao Linlong, Zhao Qi dan Zhao Han. Saudari Yufei, kami hanya menunggumu, Zhao Linlong tersenyum dan melepaskan auranya. Aura dari peringkat ke-6 membuat para murid lain di dekatnya gemetar ketakutan. Zhao Feng dan Zhao Yufei berjalan menuju yang lain. Selain dari 5 murid dalam, Zhao Qin dan Zhao Ling juga hadir. Mengapa kamu di sini? Melihat Zhao Feng di sini, Zhao Linlong mengerutkan alisnya. Mengapa? Apakah saudara Linlong tidak menyambut saya? Zhao Feng sedikit penasaran. Kenapa dia tidak bisa datang? Seharusnya itu normal baginya untuk menghadiri KTT Genius karena ia adalah yang terkuat ketiga. Hehe, Zhao Linlong menyembunyikan ejekan di matanya dan dia tidak memperhatikan Zhao Feng lagi. Zhao Feng sekali lagi merasa diabaikan. Beberapa murid yang hadir seperti Zhao Qi dan Zhao Qin agak tahu alasannya.
Hanya ada sejumlah tempat untuk KTT Genius dan Zhao Linlong belum memberikan salah satu dari mereka kepada Zhao Feng. Menurut aturan, jika Zhao Feng tidak memiliki undangan, dia tidak akan bisa masuk. Zhao Linlong ingin melihatnya kehilangan muka, Zhao Qi dan Zhao Han memiliki simpati di mata mereka. Zhao Feng merasa suasananya sedikit tegang dan cara mereka memandangnya aneh. Oke, ayo pergi. Zhao Linlong memberi perintah. Tujuannya adalah Danau Yanbo di dekat tempat keluarga Qiu. Zhao Yufei berbalik dan memperingatkan Zhao Feng seolah-olah dia akan tersesat. Segera, sebuah danau kecil muncul. Di satu sisi danau, ada gunung setinggi 1000 meter. Danau itu juga mengelilingi setengah gunung. Titik pertemuan berada di titik gunung. Kelompok kecil mereka mulai menggunakan keterampilan gerakan mereka dan mulai berlari ke atas gunung. Di puncak gunung, ada sosok beberapa murid keluarga Qiu. Karena penyelenggaranya adalah Qiu Mengyu, tempat ini jelas juga wilayah mereka. Bisakah kalian semua menunjukkan undanganmu? 7 hingga 8 murid keluarga Qiu berdiri dalam barisan. Anak-anak ini bukan pemuda normal, mereka semua adalah murid keluarga Qiu yang berbakat. Mereka semua telah mencapai peringkat kelima atau lebih tinggi dan mereka berusia antara 20 hingga 30 tahun. Semua pemuda mengeluarkan undangan mereka dan menyerahkannya. Zhao Linlong memimpin murid sekte Zhao ke pos pemeriksaan. Pertama, itu adalah Zhao Linlong. Kemudian, itu adalah Zhao Qi, Zhao Han. Akhirnya, hanya Zhao Feng dan Zhao Yufei yang tersisa. Pada saat ini, bibir Zhao Linlong meringkuk sambil tersenyum menatap Zhao Feng. Ini undangan saya. Zhao Feng mengeluarkan surat itu. Ya, itu benar. Kultivator menganggukkan kepalanya dan membiarkan Zhao Feng masuk. Adegan ini membuat senyum Zhao Linlong membeku. Zhao Qi dan Zhao Han sama-sama terkejut. Apa-apaan? Bagaimana Zhao Feng mendapat undangan? Zhao Feng melihat reaksi mereka. Dia secara naluriah memalingkan matanya untuk melihat Zhao Yufei, di mana yang terakhir menghindari matanya dan buru-buru menyerah undangannya. Kelompok 7 berhasil memasuki tempat itu. Zhao Feng penasaran karena dia merasa bahwa undangannya berbeda dari yang lain. Zhao Yufei tersenyum, jika Anda ingin tahu jawabannya, Anda harus menjadi yang pertama di KTT Genius. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan dia tidak memikirkannya lagi. Adegan ini membuat Zhao Linlong memindai dingin pada Zhao Feng seolah-olah dia memperingatkannya. Zhao Feng merasakan peringatan dan permusuhan, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Dia tidak takut sama sekali dengan Zhao Linlong dengan kekuatannya saat ini. Para murid sekte Zhao segera memasuki sebuah paviliun di mana para pelayan akan menuangkan teh untuk mereka. Paviliun tempat mereka berada paling dekat dengan pusat area terbuka. Ada 3 paviliun yang sama-sama dekat dengan pusat, keluarga Qiu, Xin dan Zhao, mewakili kekuatan terbesar di Sun Feather City. Zhao Feng memandang paviliun di sebelah kirinya dan dia menemukan bahwa Xin Tong dan Xin Fei juga ada di sana. Xin Fei sudah mencapai puncak peringkat keempat dan Xin Tong baru saja mencapai peringkat kelima. Jelas, kecepatan kultivasi mereka masih lebih lambat daripada milik Zhao Feng dan Zhao Yufei. Tingkat budidaya Zhao Feng dan Zhao Yufei telah mencapai peringkat kelima. Setidaknya, seperti itulah rupanya dan mereka adalah hadiah termuda. Jenius top dari keluarga Xin disebut Xin Wuheng dan dia adalah kepala 4 jenius besar. Pada KTT tahun lalu, 3 jenius besar lainnya bahkan tidak mampu memblokir 10 gerakannya. Kata Zhao Qin pelan. Mengikuti penglihatannya, mata Zhao Feng terkunci pada pemuda berpakaian biru normal yang matanya terpejam. Anak muda berpakaian biru berusia sekitar 16 hingga 17 tahun dan dia memiliki wajah normal. Dia adalah Xin Wuheng dan tingkat budidayanya tampaknya berada di peringkat kelima puncak. Menghadapi Xin Wuheng, bahkan ekspresi Zhao Linlong yang arogan berubah serius. Ketika mata kiri Zhao Feng mengunci Xin Wuheng, dia tidak bisa menahan nafas panjang. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Menghadapi Zhao Linlong, Zhao Feng tidak merasakan tekanan sama sekali. Tetapi menghadapi orang ini, dia bisa merasakan tekanan memancar darinya. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Seolah merasakan sesuatu, mata Xin Wuheng tiba-tiba terbuka. Begitu dia membuka matanya, Zhao Feng bisa melihat murid yang jernih, langsung mengubah wajah normal menjadi tampan. Xin Wuheng. Zhao Linlong meludahkan saat dia melihat ke arah Xin Wuheng. Namun, Xin Wuheng tidak melihat apa yang disebut murid nomor 1 sekte Zhao ini. Sebaliknya,
Matanya mendarat di Zhao Feng. Tidak buruk, akhirnya ada seseorang yang menarik minat saya. Xin Wuheng mengangguk. Begitu dia selesai, dia menutup matanya sekali lagi, bahkan tidak peduli untuk melihat Zhao Linlong. Apa? Zhao Linlong dengan paksa mendorong amarahnya. Tidak seorang pun dari generasi muda memiliki keberanian untuk memandang rendah dirinya. Tapi dia tidak bisa marah pada Xin Wuheng. Bagaimanapun, Xin Wuheng telah mengalahkannya dalam 10 gerakan tahun lalu. Siapa pria ini? Menjadi begitu penting bagi Xin Wuheng. Banyak orang memandang ke arah Zhao Feng. Xin Fei dan Xin Tong juga dimasukkan. Keinginan Xin Fei untuk bertempur mengamuk dan Xin Tong tampaknya juga berharap, kecepatan kultivasi anak itu legendaris, dia mencapai peringkat kelima juga. Zhao Linlong merasa tertipu betapa pentingnya Xin Wuheng memandang Zhao Feng. Xin Wuheng jelas tidak menempatkannya di matanya. Xin Wuheng, Anda akan segera melihat siapa yang akan menjadi lawan sejati Anda. Zhao Linlong tertawa dingin pada dirinya sendiri. Saat malam tiba, semakin banyak orang datang. Di dalam paviliun, ada pemuda berbakat dan tamu berstatus tinggi. Ada sekitar 40 hingga 50 pemuda yang diundang dan para penonton mencapai sekitar 100. Tepat pada saat ini, gangguan terjadi. Melihat, Qiu Mengyu ada di sini. Petik 2. Gadis paling cantik dari Sun Feather City. Kerumunan berseru dan kemudian terdiam. Di karpet merah, ada seorang gadis berpakaian biru. Rambutnya tampak mengalir dengan udara dan dengan wajahnya yang agung, dia tampak terbuat dari batu giok. Qiu Mengyu berusia 17 hingga 18 tahun dan setiap gerakan yang dilakukannya elegan. Setiap senyum yang dia berikan penuh dengan rasa, tidak seperti Zhao Yufei dan Zhao Qin yang keduanya pemalu. Tidak heran dia menilai gadis paling cantik dari Sun Feather City. Jangan lupa bahwa Qiu Mengyu juga salah satu dari 4 jenius hebat. Banyak pemuda berbakat yang linglung. Hanya ada Zhao Yufei yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi Zhao Yufei lebih muda, hanya 14 hingga 15 tahun, dan kesuciannya tampak begitu alami. Karena itu, dia tidak semenarik Qiu Mengyu. Di bawah perhatian orang banyak, Qiu Mengyu melangkah ke dalam paviliun keluarga Qiu. Hari ini, aku mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah KTT tahun ini di mana semua pemuda berbakat dalam radius 1000 diundang. Suara Qiu Mengyu seperti sungai lembut yang mengalir, menarik lebih banyak perhatian. Dia memang cantik. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat Qiu Mengyu beberapa kali lagi dan Zhao Yufei di sisinya mendengus. Ada juga seorang pemuda berpakaian putih di paviliun keluarga Qiu yang telah mencapai puncak peringkat kelima. Orang itu disebut Qiu Changyi dan dia juga salah satu dari 4 jenius besar. Zhao Qin memperkenalkannya. Ini berarti bahwa 2 dari 4 jenius besar berasal dari keluarga Qiu. Zhao Feng sedikit terkejut. Ya, kekuatan keluarga Qiu di Sun Feather City kuat dan mereka adalah musuh keluarga Zhao kami. Jadi kami biasanya memiliki beberapa perkelahian pecah, tambah Zhao Qi. Pada saat ini, 4 jenius besar Sun Feather City berdiri, Zhao Linlong, Xin Wuheng, Qiu Mengyu, dan Qiu Changyi. Bab 47 menunjukkan keterampilannya. Tahun lalu, 4 jenius besar telah diperingkat, dengan Xin Wuheng dengan mudah berada di urutan pertama. Kedua adalah Qiu Mengyu, Zhao Linlong ketiga dan Qiu Changyi keempat. Yang pertama berada di keluarga Xin, sedangkan yang kedua dan keempat sama-sama pesaing keluarga Qiu. Keluarga Zhao dengan mudah bertahan. Tapi tahun ini, semuanya berubah. Tidak hanya Zhao Linlong yang mencapai peringkat ke-6, Zhao Feng dan Zhao Yufei telah mencapai peringkat ke-5 pada usia yang sangat muda. Keluarga hanya membandingkan berapa banyak generasi muda yang telah mencapai peringkat ke-5 atau lebih tinggi. Keluarga Zhao memiliki 5, Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Feng, Zhao Han, dan Zhao Yufei. Keluarga Xin hanya memiliki 3, termasuk Xin Tong yang baru saja mencapai peringkat ke-5. Keluarga Qiu memiliki 4 yang termasuk Qiu Mengyu dan Qiu Changyi, 2 dari 4 jenius besar. KTT tahun ini akan sangat intens. Dominasi keluarga Zhao membuat 2 keluarga lainnya merasa tertekan. Ketika semua orang telah tiba, KTT secara resmi dimulai. KTT itu terutama untuk perdebatan dan komunikasi. Menurut aturan, siapapun dapat memamerkan keterampilan mereka atau menantang seseorang. Setelah mereka selesai bertanding, keduanya akan bertukar petunjuk. Di ruang terbuka yang jelas di tengah-tengah puncak. Aku sudah melatih skill bernama Sweeping Cloud Leg dan itu telah mencapai level puncak.
Seorang pemuda menendang dengan kedua kakinya. Segera, dia mulai menendang lebih cepat. Akhirnya, hanya Afterimage yang tersisa. Itu seperti badai kacau kaki. Tidak buruk, untuk dapat melatih keterampilan peringkat menengah ke level puncak. Petik 2. Orang-orang memuji. Pemuda ini bukan dari 3 keluarga besar. Sebaliknya, dia adalah jenius top dari keluarga kecil. Setelah pamer, matanya yang panas berapi-api menatap Kyu Mengyu, saya ingin berdebat dengan gadis paling cantik dari Sun Feather City. Begitu dia selesai, dia membuat orang banyak marah. Hanya kamu, Anda ingin berdebat dengan Kyu Mengyu. Dalam mimpimu, kamu pertama-tama harus mengalahkanku jika kamu ingin menantang Kyu Mengyu. Dari keluarga Kyu, seorang pemuda dari peringkat 4 melompat keluar. Keduanya segera berselisih. Orang dari keluarga Kyu telah mengembangkan seni bela diri peringkat tinggi. Jelas, murid keluarga Kyu menang setelah 50 hingga 60 gerakan. Kamu masih memiliki wajah untuk datang ke puncak dengan kekuatan lemahmu. Murid keluarga Kyu mengejek. Para pemuda berbakat dari 3 keluarga besar memiliki teknik dan keterampilan kultivasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang lain di tingkat. Pemuda ini segera ditantang oleh seseorang dari keluarga Shin. KTT memiliki aturan. Perdebatan di awal hanya untuk mereka yang berada di peringkat keempat. Orang-orang dari peringkat kelima atau lebih tinggi tidak bisa bergabung. Segera, Zhao Qin dan Zhao Ling dari Sekte Zhao naik, keduanya menang dan kalah. Seiring berlalunya waktu, kekuatan mereka di atas panggung menjadi semakin kuat. Saya, Zhao Han, ingin melihat seberapa kuat Anda. Zhao Han di tengah lapangan terbuka. Matanya mengamati para pembudidaya peringkat kelima dari keluarga Shin dan Kyu. Meskipun keluarga Shin hanya memiliki 3, kekuatan mereka semua kuat. Aku akan melakukannya. Shin Tong perlahan berdiri dan membuang topi rumput di kepalanya. Dia telah berdebat dengan Zhao Han terakhir kali. Tetapi karena tingkat kultivasinya lebih rendah, ia telah kehilangan. Sampah yang dikalahkan. Zhao Han dengan dingin tertawa dan menyerang terlebih dahulu. Lengan dinding baja. Lengan Shin Tong berubah menjadi perunggu dan otot-otot di lengannya menegang. Di bawah sirkulasi kekuatan batinnya, itu langsung menuju ke arah Zhao Han. Es kelapa dingin. Kekuatan batin es dingin yang aneh terpancar dari Zhao Han dan itu muncul di telapak tangannya. Pah! Kedua energi itu saling bentrok. Zhao Han terlempar ke belakang beberapa langkah sementara Shin Tong merasa lengannya mati rasa karena kedinginan. Keduanya memiliki keunggulan mereka sendiri. Keuntungan Zhao Han adalah bahwa kekuatan batinnya berada di peringkat 5 puncak, sedangkan Shin Tong adalah bahwa kekuatan dan pertahanan tubuhnya lebih kuat. Karena Shin Tong telah mencapai peringkat kelima, kekuatan batinnya juga telah mencapai tingkat ini, dan dikombinasikan dengan Steel Wall Arm, itu menjadi lebih kuat. Keduanya bertukar puluhan pukulan tanpa melihat hasil akhirnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Zhao Han mulai merasa lelah. Setiap kali mereka bentrok, lengannya akan mati rasa. Dan karena pertahanan Shin Tong sangat kuat, dia tidak mudah terluka. Akhirnya, setelah 100 gerakan, Zhao Han mulai melemah sementara Shin Tong mulai menyerang dengan lebih ganas. Spar berakhir di sini. Kyu Mengyu dengan lembut tersenyum dan menghentikan keduanya. Selanjutnya, dia menganalisis kekuatan dan kelemahan keduanya. Zhao Han, meskipun kekuatan batin Anda sangat kuat, fondasinya tidak terlalu solid. Saya sarankan Anda melatih teknik penguatan tubuh. Adapun Shin Tong, meskipun pertahanan Anda adalah keahlian Anda dan pelanggaran Anda juga kuat, Anda terlalu mengandalkan kekuatan murni. Keterampilan seni bela diri Anda tidak sampai awal. Analisis Kyu Mengyu sempurna. Selain dia, ada juga yang ikut dalam diskusi. Mereka juga memutuskan bahwa Shin Tong telah memenangkan pertandingan ini. Hehe, siapa yang akan datang dari keluarga Zhao? Zhao Linlong, atau Zhao Feng? Shin Tong menyilangkan lengannya dan dia mengunyah rumput sambil memandang keluarga Zhao. Ada terlalu banyak orang berbakat di keluarga Zhao dari generasi ini, jadi keluarga lain telah bergabung untuk menantang para jenius keluarga Zhao. Akhirnya, mata Shin Tong terkunci pada Zhao Feng karena dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengalahkan Zhao Linlong. Budidaya Zhao Linlong telah mencapai peringkat ke-6 dan tidak ada yang terpisah dari 4 jenius besar akan memiliki keberanian untuk menantangnya. Anda baru saja mengalami pertempuran, bahkan jika saya menang itu tidak adil. Zhao Feng tersenyum tipis dan berdiri. Apa yang dia katakan itu benar, Shin Tong baru saja bertarung dengan sengit dengan Zhao Han dan energinya habis.
Tapi kata-katanya menyebabkan para murid keluarga Shin merasa jijik. Anak, jangan terlalu sombong. Petik 2. Berhentilah menggunakan alasan. Petik 2. Alasan utama adalah karena Zhao Feng tidak terlalu terkenal di Sun Feather City dan tidak banyak orang yang mengenalnya dan hanya menganggapnya sebagai pemuda yang sedikit berbakat dari generasi muda. Zhao Feng hanya terkenal memenangkan keluarga Zhao karena dia hampir tidak pernah meninggalkan tanah keluarga. Hanya Xin Fei dari keluarga Xin yang memiliki pandangan hikmat. Qiu Mengyu memberi saran, mengapa tidak membiarkan Xin Tong beristirahat sebentar sementara Zhao Feng bertengkar dengan orang lain. Mata jernihnya menatap tajam pada Zhao Feng dan kemudian dia menatap Zhao Yufei tidak jauh. Zhao Yufei sedikit malu dan menjulurkan lidahnya. Zhao Feng merasa sedikit aneh, seolah-olah Qiu Mengyu mengenalnya. Apakah ada yang mau berdebat denganku? Dia berkata sambil tersenyum. Biarkan aku pergi. Seorang pemuda berwajah bekas luka melompat keluar dari pagoda keluarga Xin. Itu adalah Xin Fei. Setelah 2 bulan, budidaya Xin Fei telah mencapai puncak peringkat keempat. Anda bukan lawan saya. Zhao Feng menatap Xin Fei dengan tenang. Aku tahu. Xin Fei mengambil napas dalam-dalam saat matanya berubah. Tajam, sua, bilah di tangannya mengiris udara, gelombang demi gelombang. Tari angin gila. Keterampilan pisau Xin Fei didorong ke ekstrim, dan area dalam radius 1 meter hancur oleh Song of the Blade Dancing. Menghadapi serangan seperti itu, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Kekuatan Xin Fei mampu menantang mereka dari peringkat kelima. Dalam hal pelanggaran, Xin Fei bahkan telah melampaui Xin Tong. Langkah mikro ringan, sosok Zhao Feng tiba-tiba menjadi tidak stabil dan gambar setelahnya akan ditinggalkan dimanapun dia pergi. Sua. Setiap serangan Xin Fei hanya akan mengenai gambar setelahnya yang ditinggalkan Zhao Feng yang kemudian akan menjadi batal. Zhao Feng dengan mudah menghindari serangan Xin Fei dan yang terakhir bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Keterampilan kecepatan Zhao Feng mirip dengan langkah bayangan Zhao Linlong. Zhao Qi diam-diam terkejut. Tinju naga marah. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan serangan dan tinjunya seperti naga yang meraung yang menabrak Xin Fei. Peng, dang. Tinju dan pisau panjang bentrok berkali-kali, tapi Xin Fei dikirim mundur dengan setiap serangan. Ini adalah hasil bahkan ketika Zhao Feng telah menekan kultivasinya ke peringkat keempat puncak. Sial gelombang. 10 bergerak kemudian, pisau Xin Fei terbentur oleh jari Zhao Feng. Satu jari itu tampak sangat normal, tetapi itu mengandung energi yang sangat besar. Pisau Xin Fei terbang puluhan meter jauhnya dan menempel di tanah. Kamu satu-satunya yang saya kagumi selain dari Xin Wuheng. Xin Fei tidak tampak tertekan saat dia berbalik untuk mengambil pedangnya. Hanya setelah motivasi dan tekanan, kekuatannya akan meningkat. Suatu hari nanti kamu akan menjadi Master Blade Top. Zhao Feng tidak bisa tidak memuji dia melihat potensi dan ketabahan dalam dirinya yang tidak dia lihat pada orang lain. Meskipun lawannya hanya di peringkat keempat, orang bisa melihat bahwa ini bukan batas kekuatannya. Terutama langkah terakhirnya, satu ketukan jarinya telah mengirim pisau Xin Fei terbang. Zhao Feng, sepertinya Anda banyak mengalami peningkatan. Xin Tong perlahan bangkit. Setelah beristirahat sebentar, dia terutama pulih karena dia belum pernah terluka oleh Zhao Han dalam pertandingan sebelumnya. Kali ini, saya akan mengambil kembali apa yang saya kehilangan untuk Anda terakhir kali. Kata Zhao Feng, berhentilah bersikap rendah hati. Saat itu kamu bahkan belum mencapai peringkat keempat dan aku bahkan tidak bisa mencapai kecepatanmu. Namun, aku harap kamu tidak hanya menghindari kali ini dan bertarung seperti pria saja. Petik 2. Kalau begitu mari kita mulai. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan membuang kepalan sederhana. Bagus. Xin Tong tertawa liar, dia tidak pernah takut pada siapapun jika mereka melawannya terus-menerus. Peng. Kedua tinju yang tampaknya terbuat dari baja saling bentrok dan menyebabkan ledakan besar. Gelombang paksa ditumpas keluar menuju daerah sekitarnya. Banyak jenius yang hadir merasakan telinga mereka bergetar. Kekuatan yang sangat mengerikan. Banyak penonton merasakan jantung mereka berdetak, hanya suara itu saja yang mengejutkan mereka. Kedua sosok itu berdiri seperti patung-patung batu di tengah panggung. Seluruh panggung terdiam. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh gemetar memuntahkan seteguk darah.